Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Ombudsman Republik Indonesia, kita sudah menyampaikan ya berkenaan dengan laporan kami tentang tindak pidana dan perdata yang dilakukan oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati. Laporan tersebut sampai saat ini masih dalam proses, dan beberapa hal yang diduga merupakan pelanggaran kedinasan dan pelanggaran administrasi yang dimungkinkan masih bisa diurus atau dirunut, yaitu berkaitan dengan pelanggaran aturan pidana perdata. Maka dalam hal ini kita juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan guru. Dalam hal ini kita pernah sampaikan kepada Bapak Abdi Sakadayan, dalam pengertian saya sebenarnya dalam kejadian ini sungguh saya terpukul dengan semua keputusan Dinas Pendidikan Tambak Romo, terutama oleh Bapak Muhammad Sutopo. Saya memang merasa sakit hati, Pak, sakit sekali, tapi tidak dendam. Sakit tidak diberi kesempatan atau diberi kabar berita yang baik, tapi kabar yang miring tentang nasib dan tentang diri saya dan keberadaan saya. Saya tergugah ketika melihat suatu koran ya, di Suara Merdeka Lawas tentang analisa komposisi seorang pendidik yang Bapak tulis. Saya terinspirasi untuk menulis sebagaimana respek saya kepada Bapak dan ingin banyak belajar dan berdiskusi dengan Bapak. Dilema sumber daya manusia guru di kalangan dinas pendidikan dan di kalangan pendidik pada umumnya. Kita sedang mencari format solusi persoalan carut marut dunia pendidikan terkait sikap dan watak seorang guru di dinas pendidikan, sebagaimana sesama penulis di media, sebab setiap keberhasilan seseorang itu ada sejarahnya, ada latar belakang keberhasilan itu asalnya dari mana, dari siapa, sumbernya bagaimana. Itu yang menjadi bahan. Saya hanya sekedar ingin curhat saja kepada siapa saja dan tidak ada maksud apa-apa dan tidak bertanya apa-apa. Hanya sedikit didengarkan saja untuk mencari keberimbangan, untuk mencari solusi mungkin ke depan kalau memang Bapak memiliki kesempatan di depan dinas, di depan nalar sehat dan di depan kepala dingin dalam upaya menyelesaikan persoalan keluarga anak buah yang seharusnya menjaga etika kerja, menjaga harkat martabat domain dan aturan keluarga, tentunya menghormati anak buah. Saya dalam hal ini Sholih Wuliadi lahir dari keluarga pendidik, bapak dan ibu pendidik yang sangat perhatian dengan sikap, watak, dan organisasi pendidikan. Maka saya ngelus dodo, Pak, prihatin jika dianggap saya ini tidak terdidik dan dianggap keminter di dalam hal persoalan pendidikan. Jadi dalam hal ini saya juga menyampaikan beberapa pandangan untuk penilaian kepada Saudari Wiwi bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah yang terbaik dalam rangka untuk penyelamatan wajah keluarga saya di hadapan
Ibu Indah Wahyu Widiawati. Dari sini saya juga menyampaikan bahwa saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat yang mendiskreditkan orang lain dan menina bobokkan orang lain sampai mana hal itu tidak ada teguran atau tidak ada peringatan yang terbaik yang dilakukan kepada para pihak, terutama di sini adalah Dinas Pendidikan. Maka sekiranya satu dan lain hal itu menjadi pemicu dorongan penyelesaian perkara, saya memang menunggu itikat baik dari Dinas Pendidikan untuk memberi waktu dan kesempatan kepada kami dalam rangka untuk tabayun atau memberi penjelasan pencerahan kepada Saudari Indah Wahyu Widiawati berkaitan beberapa kesalahan-kesalahan krusial, beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya kepada kami, yang tentunya hal itu tidak mencakup perkehidupan yang baik. Jadi sebagai pendidikan, sebagai bahan pertimbangan tertentu, kami mengajak memahami bahwa kehidupan itu tidak mulus-mulus seperti yang disampaikan itu, tetapi ada tantangan-tantangan atau ganjalan-ganjalan, peraturan-peraturan yang harus dikendalikan, ditaati, dan dijunjung tinggi, sehingga kita tidak semau gua seenaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, sebagaimana pelanggaran itu tidak berdampak kepada diri kita. Jadi ini sekaligus somasi kepada para pihak, terutama bapak-bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, juga rekan kerja di Dinas Pendidikan untuk memberi empati atau mempunyai sedikit pemahaman atau artikulasi terhadap beberapa permasalahan yang kami hadapi, yaitu berkaitan dengan sikap, watak, karakter, integritas, loyalitas seorang PNS. Kami lebih memilih diam selama ini dan belum memberikan solusi kepada para pihak untuk menyampaikan beberapa keluhan dan rasa hati saya agar dapat dirasakan, didengarkan sebagaimana apa yang selama ini saya rasakan. Ya, menangis memang menangis, tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, Bapak. Yang bisa saya sampaikan adalah penyesalan yang sangat dalam, penyesalan yang sangat mendalam, dan tentunya, tapi saya tidak dendam. Saya memahami posisi tawar yang dilakukan oleh Ibu Indah itu, mungkin dengan berlaku seperti itu adalah jalan terakhir bagi dia, karena semua sudah buntu, semua sudah tertutup. Mungkin dari sikapnya seperti itu dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupannya untuk nantinya ke depan lebih hati-hati di dalam menata sikap. Jadi mutatis mutandis yang dikehendakinya seperti mendirikan benang basah. Harapan-harapan yang dikehendakinya adalah seperti memasukkan gajah ke dalam jarum, ya, ke lubang jarum, sehingga sesuatu yang harusnya menjadi idam-idaman, sesuatu yang harusnya menjadi kemuliaan, dijatuhkan oleh sifat kesombongan dan sifat kelician yang sampai saat ini, maaf, masih juga belum disadari. Saya hanya kasihan saja kenapa sampai dengan demikian. Mungkin karena pengaruh-pengaruh masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, dan pengaruh jabatan itu sangat
kuat ya. Kalau dikatakan sama Pak Juri itu ora kuat pangkat ya. Jadi wong ora kuat pangkat itu tidak bisa mengendalikan diri atau merasakan ya, penderitaan orang lain. Jadi yang dipikirkan adalah penderitaannya sendiri, dirinya sendiri, pemikirannya sendiri, seolah-olah dia orang yang terzalimi. Bahkan kalau saya katakan kan di bawah dia itu masih banyak lagi orang-orang yang tersakiti, terzalimi. Begitupun saya minta pengertiannya kepada Bapak Ibu guru yang ada di Sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Semestinya sedikit memberi kelonggaran atau pengertian kepada saya untuk memberikan tuntutan sebagai shock terapi atau sebagai power atau sebagai pemanasan. Tapi itu tentunya mungkin tidak diterimakan. Saya tahu bahwa tidak mungkin ya, hal yang tidak mungkin seorang pejabat merendah atau bisa melayani masyarakat seperti saya. Tapi itu saya hanya knock on heaven door, saya hanya mengetuk hati Bapak Ibu, sekiranya memiliki hati, memiliki perasaan betapa apa yang saya sampaikan selama ini itu adalah benar adanya.